berikan. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait branding Islami. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Bapak Syaifuddin Tohari, yang kedua ada Bapak Muheri, yang ketiga ada saya sendiri Aulia Santika, yang keempat ada Ibu Nur Thayyibah, yang kelima ada Ibu Dina Kamilia. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Ibu Dina Kamilia, waktu dan layar dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Pendahuluan perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah dakwah dan pendidikan Islam. Media sosial menghadirkan ruang baru bagi penyebaran pesan keagamaan. Sementara branding menjadi strategi penting untuk membangun citra dan kepercayaan. Dalam Islam, branding sejalan dengan prinsip akhlak mulia. Hasan al-Qulub, sehingga setiap identitas Muslim ditentukan oleh integritas, bukan sekedar tampilan luar. Branding awalnya bermakna tanda kepemilikan, tetapi kini berkembang menjadi strategi komunikasi untuk membangun citra, identitas, dan ikatan emosional. David Alker menekankan nilai tambah melalui brand equity, sementara Butler dan Keller menyoroti hubungan emosional jangka panjang. Dalam Islam, branding tidak boleh semata pencitraan, tetapi harus menjadi sarana penyebaran kebaikan yang memberi manfaat bagi umat. Baik, selanjutnya, Ibu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muheri. Pada Bapak, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan personal branding dalam dakwah. Setiap individu pada hakikatnya adalah sebuah merek yang perlu dikelola. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan terbaik personal branding melalui akhlaknya. Bagi seorang dai, personal populer atau pandai berbicara, melainkan harus ditopang oleh integritas, keluasan ilmu, dan konsistensi perilaku. Contoh nyata bisa dilihat dari Hamka yang membangun otoritas dakwah lewat karya, ilmu, dan akhlak santunnya. Sosial media branding Islami. Kehadiran media sosial menurut strategi dakwah yang baru, branding Islami di media sosial berlandaskan nilai sidik atau jujur, amanah atau bertanggung jawab, dan ihsan, menyampaikan dengan kualitas terbaik. Tujuan utamanya bukan popularitas, melainkan dakwah yang murni dan bermanfaat. Tantangan muncul ketika dakwah berpotensi dikomodifikasi, menjadikan agama sekedar konten pasar untuk meraih keuntungan semata. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Thayyibah. Ya, terima kasih Ibu. Peran media sosial dalam dakwah. Media sosial membuat dakwah lebih luas, interaktif, dan lintas batas. Siapapun kini bisa berdakwah, tidak terbatas pada lembaga resmi. Namun, peluang besar ini juga disertai tantangan berupa otoritas keagamaan, konten provokatif, dan gaya take-back. Dalam perspektif Islam, setiap postingan adalah amal. Karena itu, branding Islam diperlukan agar dakwah tetap berpegang pada maqasid syariah. Branding Islami dalam pendidikan Islam. Branding Islami tidak hanya relevan dalam dakwah, tetapi juga sangat penting bagi pendidikan Islam.
Lembaga pendidikan yang memiliki citra kredibel akan lebih dipercaya masyarakat. Di era digital, media sosial bisa menjadi sarana literasi generasi muda jika dikelola dengan kreatif, misalnya melalui podcast, video edukatif, atau infografis Islami. Branding pendidikan berfungsi menjaga identitas sekaligus memperkuat kualitas lembaga. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Syaifuddin Tohari. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Aulia Santika. Dari pemaparan presentasi teman-teman dapat diambil kesimpulan bahwa branding Islami itu adalah strategi komunikasi yang berakar pada akhlak mulia. Personal branding yang kuat memperkuat otoritas dai. Sementara sosial media branding Islami menjadi filter moral atau penyaring agar dakwah tidak terjebak dalam komodifikasi. Media sosial membuka peluang dakwah yang lebih luas, tetapi tetap menuntut etika. Dalam pendidikan, branding Islami meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung literasi keagamaan generasi muda. Saran dari kelompok kami terhadap media sosial branding yaitu pendakwah hendaknya mengelola personal branding berbasis integrasi dan konsistensi. Lembaga pendidikan Islam perlu memanfaatkan media sosial untuk membangun citra yang kredibel dan menjaga identitas keislaman. Audiens sebaiknya lebih selektif dalam menilai konten dakwah, membedakan antara konten yang bermanfaat dengan yang sekedar pragmatis. Dengan demikian, branding Islami dapat memperkuat dakwah dan pendidikan di era digital ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara atau moderator. Ya, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah, kami mohon maaf. Sekian. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.